Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, yang pertama saya perkenalkan, nama Bapak Dr. Andes Samsu MPD yang oleh pemerintah kota dikeluarkan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2. Yang pertama, Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah berhasil berkompetisi dan akhirnya diterima di SMP Negeri 2. Dengan sudah diterimanya anak-anak Bapak, adik-adik sekalian sebagai siswa SMP 2, maka Bapak ngajak mulai saat ini mari mengikatkan diri dengan semua aturan, semua kegiatan yang ada di SMP 2, ya, yaitu dengan mengikuti tata tertib SMP 2. Karena tata tertib itu sebagai acuan disiplin adik-adik sekalian selama adik-adik belajar beraktivitas di SMP Negeri 2. Anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan tentang keterikatan visi misi Kota Bekasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran di SMP Negeri 2. Visi Kota Bekasi semua sudah tahu adalah cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Wilayah pendidikan, wilayah SMP 2 adalah mengembangkan visi cerdas, ya, visi cerdas. Anak-anak sekalian, warga SMP 2 yang baru, ya, jadi karena kalian sudah menjadi keluarga besar SMP 2. Sesi pertama manakala kalian masuk ke sekolah, ada program yang disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Namanya masa pengenalan, maka sekolah akan mengenalkan pertama kali untuk memahami apa itu SMP 2, apa yang akan dilakukan di SMP 2, apa fasilitas SMP 2, apa target SMP 2 dalam membimbing adik-adik semua sebagai siswa-siswi SMP Negeri 2. Acuan utamanya tadi Bapak sampaikan ke visi Kota Bekasi, cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan, ya. Anak sekalian, masuknya adik-adik ke sekolah SMP 2 pasti ingin ada perubahan, ingin ada perbaikan, ingin ada sesuatu yang ingin dicapai. Apalagi anak-anak Bapak adalah anak-anak yang akan mengisi kehidupan Indonesia di masa yang akan datang. Jadi lakukan mulai sini. Perubahan apa yang akan dicapai, akan dilakukan, dibimbing ke arah perubahan apa? Adik-adik, anak-anak Bapak di SMP 2 ini akan dirubah. Anak-anak sekalian, kalian nanti akan dilayani oleh kurang lebih 78 yang terdiri dari 53 guru dan selanjutnya teman-teman tata usaha, dari mulai bagian administrasi, bagian keamanan, bagian kebersihan, bagian perpustakaan, bagian pengelola laboratorium, ya. Di SMP 2 tahun ini kalian akan bergabung dengan kakak-kakak kelas kita sebelumnya yang udah ada, sehingga total siswa Bapak sekarang ada jadi 30 rombongan belajar. 30 rombongan belajar, kalian akan berinteraksi kurang lebih dengan 1.100 siswa. 1.100 siswa akan dipandu dalam pola pembelajarannya oleh 53 orang Bapak Ibu guru. Perubahan apa yang ingin disampaikan, diajak, dilatih, dibimbing oleh Bapak Ibu guru? Kita lihat capaian tiap orang ke sekolah adalah ingin menjadi siswa yang berprestasi. Prestasi itu tentu ada dua. Prestasi akademik yang kaitan dengan pengembangan pengetahuan, penambahan ilmu-ilmu kalian, dan adalah prestasi non-akademik yang ketika dengan kecakapan hidup, ya. Prosesnya ada yang disebut intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Intrakurikuler ada proses pembelajaran di kelas, kokurikuler ada kegiatan yang mendukung proses pembelajaran di kelas. Misalnya nanti akan ada pendidikan karakter, biasanya kalau di normal anak-anak Bapak diajak ke Rindam Jaya, ya. Terus ada study tour, itu adalah kokurikuler. Dan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk pengembangan diri. Kita kurang lebih ada 15 ekstrakurikuler, ada PMR, Pramuka, Paskibra, dan lain-lainnya.
Nanti akan lebih kenal. Dan kalian nanti harus memilih ekstrakurikuler. Selanjutnya, perubahan itu ada 4. Manakala kalian sekolah, tuntutan perubahannya ada 4. Yaitu perubahan sikap. Sikapnya ada 2. Sikap spiritual, yaitu bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Yang Islam dengan berbagai kegiatannya, kita ada musola al-hayat. Yang non-Islam ada fasilitas yang disediakan. Manakala teman-teman yang Islam lagi melakukan kegiatan sesuai dengan agamanya, maka non-Islam pun difasilitasi. Itu adalah sikap spiritual. Diharapkan anak-anak Bapak tingkat keimanan dan ketakwaannya itu juga lebih meningkat, ya. Yang tadinya kurang rajin sholat jadi rajin sholat, yang belum bisa ngaji lebih bisa ngaji, karena dengan dinamika berbagai kegiatan. Sikap spiritual. Yang kedua adalah sikap sosial, dalam istilah lain afektif. Sikap sosial adalah bagaimana kamu bergaul, berteman, berinteraksi kepada kakak kelas, sesama adik kelas, dengan teman sebaya, bergaul dengan bapak ibu guru, dengan bapak ibu guru TU, dengan satpam, dengan petugas kebersihan, dengan petugas kantin, dengan petugas ruang yang Bapak ulang tadi jumlahnya kurang lebih 78. Itu adalah sikap sosial. Makin banyak teman, makin banyak saudara, makin banyak sahabat dalam pergaulan, itu menunjukkan sikap sosial kalian bagus. Tapi kalau kalian temannya dari dulu itu saja tidak banyak teman, maka harus dikembangkan dalam ranah sikap sosial itu. Yang selanjutnya adalah perubahan kognitif, intelektual. Tadi yang pertama afektif itu adalah spiritual, yang kedua adalah sosial, yang kedua adalah kognitif, pengetahuan. Pengetahuan kalian harus bertambah, harus meningkat. Ya, proses penambahan pengetahuan ada yang disebut dengan interaksi belajar. Belajar di kelas kita ada 11 mata pelajaran. Pada masa pandemi ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, maka proses penambahan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 model. Ada yang lewat jaringan, yaitu kita kenal daring. Dalam jaringan kita belajar dari rumah, kalian buka website sekolah, kalian buka aplikasi. Ada yang disebut luring, kemungkinan jangka pendek SMP 2 akan melakukan proses belajar tatap muka dalam persiapan. Ada adalah kombinasi. Ada kalanya kalian daring, ada kalian adanya luring. Itu adalah pengembangan pengetahuan. Indikator bertambahnya pengetahuan adalah dilihat dari nilai rapot. Ya, ada yang disebut nilai rapot yang di dalam proses penilaian. Nilai harian, nilai tengah semester, nilai kenaikan kelas, nilai ujian akhir semester. Itu adalah tolok ukur keberhasilan penambahan pengetahuan yang begitu. Yang terakhir adalah perubahan psikomotorik, adalah kecakapan hidup, keterampilan hidup. Bagaimana kamu bisa menata diri dari mulai persiapan sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah, membantu orang tua, mengembangkan potensi-potensi diri yang punya tadi yang Bapak bilang adalah potensi non akademik, kegiatan ekskul. Itu adalah pola pengembangan perubahan psikomotorik. Nah, hal tadi, perubahan yang diharapkan di sekolah itulah yang harus kita niatkan. Bahwa kamu sekarang diterima di SMP 2, saya harus berubah di 4 hal. Harus bertambah kebaikan di 4 hal. Yang pertama adalah sikap spiritual, keimanan kita harus lebih baik. Jangan sampai kamu sekolah di SMP 2 maka ibadah kamu makin turun, berarti kamu belum berhasil. Sikap sosial, teman kamu harus lebih baik, orang-orang harus banyak menyayangi, menyenangi kamu, bersahabat. Kalau itu tidak berhasil, maka kamu ada penurunan, ada yang gagal. Pengetahuan kamu harus bertambah. Dulu nilai matematik kamu berapa, sekarang harus ada peningkatan. Keterampilan kamu, dulu kamu semua dibantu orang tua, nyiapin buku, nyiapin pakaian. Sekarang kamu harus mulai mandiri. Apalagi di masa COVID ini, kata kuncinya kamu harus disiplin menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Jangan sampai kita terpapar. Kalau kamu nanti masuk, wajib pakai masker, wajib jaga jarak, wajib mengikuti protokol-protokol yang sudah disiapkan oleh sekolah. Ya, selanjutnya kita juga
akan memperlihatkan inilah fasilitas sekolah. Inilah fasilitas SMP 2. Ini Bapak sekarang berdiri itu di Taman Non-Covid Park, ya, tempat berjemur. Bagaimana kita nanti akan berinteraksi. Di sebelah Bapak ada perpustakaan, itu ada ruang belajar. Di sebelah sini ada 30 kelas. Jadi ruang kelas belajar itu ada 30. Ada lab komputer sebanyak 4 ruang. Ada lab IPA, ada koperasi, ada kantin, dan ada lapangan yang luas. Sekali pelajar bisa 3 guru olahraga langsung melakukan pembelajaran di sini. Ini tempat parkir, inilah area SMP 2. Anak sekalian, bersyukur, sekali lagi bersyukur kalian diterima di SMP Negeri 2 Kota Bekasi. Di SMP Negeri 2 Kota Bekasi. Wujud rasa syukur ini bagi yang Islam, mari tanamkan niat yang kuat. Saya ingin menjadi pelajar yang baik. Saya ingin jadi siswa yang berhasil. Saya akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak mendukung keberhasilan saya. Kalau itu tidak dilakukan, berpikirlah kalian akan menjadi sayang manakala kita tidak melakukan perubahan yang sudah dirancang untuk menyambut kalian menjadi siswa yang lebih baik di SMP Negeri 2 ini. Demikian anak-anakku sekalian perkenalan dari Bapak. Saya ulang, ucapkan selamat. Salam kepada orang tua kalian. Mari berkomitmen mengikuti tata tertib SMP Negeri 2. Tata tertib di bidang akademik, tata tertib di bidang non-akademik, tata tertib dalam meningkatkan sikap spiritual, sikap sosial, dalam meningkatkan pengetahuan, maupun dalam meningkatkan keterampilan. Demikian anakku sekalian, tetap berbahagia, tetap senang, karena bahagia dan senang itu adalah energi positif yang bisa memacu untuk keberhasilan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung peserta didik SMP Negeri 2 Bekasi. Pada kesempatan MPLS kali ini, perkenalkan, nama saya Ibu Marisa Indriawati. Ibu akan memberikan materi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dengan materi visi misi SMP 2 Bekasi. Visi mengacu kepada visi Kota Bekasi, yaitu cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Ibu ulangi ya sekali lagi, cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Jadi ada 5 visi. Dan yang bagian kedua yaitu Ibu akan menjelaskan bagaimana tentang misi SMP 2 Bekasi. Misi yang pertama yaitu menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Maksudnya yaitu adalah kita harus secara terus-menerus belajar dengan semangat, selalu unggul di dalam berprestasi. Ya. Misi yang kedua, melaksanakan pembelajaran bimbingan dalam pelatihan secara efektif dan efisien. Itu maksudnya yaitu adalah jikalau kalian nanti sudah menjadi warga SMP Negeri 2, ada yang mempunyai prestasi di asal sekolah SD-nya, itu nanti akan diasah kembali oleh para pembimbing-pembimbing. Lalu kalian juga akan dilatih oleh guru-guru yang berpotensi di dalam kegiatan ekskul maupun akademik. Misi yang ketiga, menumbuhkan keunggulan berkompetitif secara kreatif dan inovatif. Itu maksudnya adalah melakukan latihan kegiatan
secara terus-menerus, dan selanjutnya kalian bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada, baik yang bersifat akademik maupun yang bersifat non-akademik atau ekstrakurikuler. Sedangkan misi yang keempat, mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di SMP Negeri 2, kegiatan itu yaitu adalah kegiatan Jumat bersih, kegiatan sholat duha bersama, lalu kegiatan tadarus bersama, melaksanakan sholat Jumat bagi yang putra, sedangkan yang putri melaksanakan kegiatan keputrian. Dan yang non Islam atau non Muslim itu juga nanti akan ada kegiatan. Lalu tidak lupa juga SMP Negeri 2 selalu mengajak para peserta didiknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Idul Adha di sekolah. Misalkan nih kalian atau hari-hari besar Islam, misalkan pada kegiatan Idul Adha kalian ternyata diam-diam mengumpulkan uang jajan kalian, lalu kalian berniat untuk berkurban. Nah, itu nanti kalian bisa berkurban di sekolah, lalu kalian bisa berbagi dengan teman-teman atau bersedekah dengan teman-teman yang tidak mampu. Mungkin itu yang bisa Ibu berikan. Setelah kalian menyimak apa visi dan misi yang Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu ingin kalian melaksanakan tugas yang akan Ibu berikan. Tugasnya yaitu yang pertama, kalian menuliskan kembali apa visi dan misi SMP Negeri 2 Bekasi. Kedua, jawabannya ditulis di kertas folio bergaris. Jangan lupa diberi nama kelompok dan nama asal sekolah. Tugas dikumpulkan kepada pembimbing kelompok masing-masing. Kalian sudah tahu ya, karena sudah ada di info website. Tugasnya kalian foto, lalu kalian kirim ke para pembimbingnya masing-masing. Sekian dari Ibu Marisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.